Rekan-rekan semua, saya di sini akan menampilkan bagaimana pencatatan kas kecil dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, rekan-rekan bisa membuat format seperti ini di komputer masing-masing atau di laptop dengan berbantuan Microsoft Excel. Jadi, ini cukup sederhana dan bisa diaplikasikan di organisasi apapun. Nah, ini sudah saya buat seperti ini, diberikan judul buku kas kecil. Bisa juga di sini ditambahkan nama perusahaannya, jadi bisa di-insert seperti itu. Untuk kolom-kolom yang harus dibuat, ada kolom tanggal, di mana tanggal di sini harus dibuat 2 kolom lagi. Kolom yang besar akan diisi dengan bulan dan tahun, kolom yang kecil akan diisi dengan tanggalnya. Kemudian untuk uraian, diisi dengan informasi yang berkaitan dengan transaksi, misalnya terjadi penerimaan atau pengeluaran kas kecil. Untuk kolom referensi bisa diisi dengan kode bukti atau nomor bukti transaksi. Ini variatif sesuai dengan SOP dari organisasi rekan-rekan semua. Untuk kolom debit, diisi dengan angka nominal rupiah jika terjadi penerimaan dana kas kecil atau yang menyebabkan dana kas kecil bertambah. Sementara kolom kredit diisi dengan nominal atau jumlah jika terjadi pengeluaran atau pengurangan dana kas kecil. Kolom saldo diisi dengan jumlah yang menunjukkan angka berapa jumlah kas kecil saat ini. Kita mulai saja sebagai contoh transaksi. Misal, pada bulan Januari tahun 2020, tanggal 3, terdapat pengisian dana kas kecil melalui pencairan cek perusahaan. Kita tuliskan uraiannya dengan informasi singkat tapi jelas, yaitu pengisian dana kas kecil melalui bank, cek nomor berapa. Kita tuliskan nomornya. Kemudian untuk kolom referensi, mungkin saja kita beri kode di sini penerimaan melalui cek, kita tulis cek C01. Ini hanya contoh ya. Kalau implementasinya disesuaikan dengan organisasi masing-masing. Untuk kolom yang harus diisi apakah debit atau kredit, ini hanya salah satu. Karena ini merupakan pengisian dana kas kecil yang mengakibatkan jumlah kas kecil bertambah, maka kita isi di kolom debit. Misalnya kita isi kas kecilnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, ketika menuliskan angka pada Microsoft Excel, rekan-rekan tidak perlu menuliskan tanda titik. Jadi cukup menuliskan angkanya saja secara lengkap. Kemudian di-enter. Karena formatnya seperti ini, jika kita mau menyesuaikannya dengan adanya tanda rupiah atau satuan mata uang, kita lihat menu di atas ini, di home, di bagian number, kita klik di sini. Nah, kita pilih yang Rp. Ini terjadi karena kurang lebar kolomnya. Kita bisa perlebar kolomnya seperti ini. Nah, karena di sini ada di belakang koma 2 angka, kalau kita mau menghilangkan, kita klik yang ada tanda di sini. Diklik. Nah, seperti ini. Jadi akan tidak ada di angka di belakang koma. Angka kreditnya tidak perlu diisi karena ini merupakan transaksi penerimaan. Kita hanya mengisi kolom saldo. Kita buat rumus di sini sama dengan, lalu kita klik kolom debit. Sehingga saldonya 1 juta rupiah. Kemudian, misalnya di tanggal 7 Januari. Karena masih bulan yang sama, maka kita tuliskan tanggalnya saja. Misal kita tulis di sini terjadi transaksi pengeluaran untuk membayar snack atau membeli snack karena adanya penerimaan tamu. Kita tuliskan uraiannya berupa pengeluaran snack, menerima tamu. Harus disebutkan juga tamu siapa, misalnya dari Kementerian Keuangan. Ini hanya contoh ya. Siapa yang bertanggung jawab, pegawai perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab, misalnya yang melakukan pembelian snack di sini adalah Ibu Susi, contoh ya. Kita tuliskan di sini namanya Ibu Susi. Kita enter. Karena kode pengeluaran, mungkin kita tulis di sini
K gitu. 01, ini hanya contoh. Karena terjadi pengeluaran, yang harus kita isi adalah di kolom kredit. Contoh saja, berdasarkan bukti transaksi yang diserahkan Ibu Susi, nota dari tokonya bahwa pengeluaran snack itu sebesar 150.000. Kita tuliskan 150.000. Nah, jika belum berubah format seperti yang tadi, kita bisa klik yang sudah benar ini formatnya, lalu rekan-rekan lihat di pojok kiri atas, ada tanda seperti gambar sapu atau kuas, kita klik, kita pindahkan di kolom yang mau kita buat formatnya sama. Dengan sendirinya dia akan berubah format sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Untuk kolom saldo, kita harus membuat rumus dengan sama dengan saldo sebelumnya ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit. Enter. Sehingga saldo kas kecil kita sekarang Rp850.000. Contoh lagi, misal masih di bulan Januari, tanggal 15, ada pegawai yang ingin kasbon. Kasbonnya di sini maksudnya meminta uang muka dari perusahaan atau dari organisasi untuk pengeluaran insidental, dan itu pengeluarannya tidak besar. Contoh misalnya, Bapak Andri ingin mengirimkan dokumen penting, mendesak, harus segera dikirimkan. Kemudian meminta kasbon dari pengelola dana kas kecil. Kita tuliskan di sini, kasbon, atau boleh juga pemberian uang muka pengiriman dokumen atas nama Bapak yang bertanggung jawab, Bapak Andri. Kita tuliskan karena ini kode kasbon mungkin dipisahkan menjadi B01. Nah, karena ini pengeluaran, kita tulis di kredit, misal mintanya 50.000. Nah, kita tulis saja sini 50.000. Ubah formatnya, disamakan dengan yang tadi. Untuk saldo yang berikutnya cukup rekan-rekan Ctrl C di atas yang di saldo di atasnya, kemudian pindahkan ke kolom yang di bawah, Ctrl V. Atau dengan kata lain, kopas ya, copy paste dari rumus yang di atasnya. Sudah terhitung bahwa saldo kas kecil kita sekarang Rp800.000. Ternyata, di tanggal 16, Bapak Andri melaporkan bahwa uang mukanya kurang. Biaya pengiriman sesungguhnya adalah Rp75.000. Berarti pengelola kas kecil harus memberikan sisanya. Kita tuliskan di sini pengeluaran biaya pengiriman dokumen atas nama Bapak Andri. Atau bisa juga kita tulis di sini pengeluaran tambahan, karena kurang dari yang B sebelumnya. Karena ini masih transaksi yang sama, kita boleh menuliskan yang sama kodenya, B01. Karena kurang biayanya, maka tetap ada pengeluaran tambahan, yaitu di posisi kredit Rp25.000. Formatnya kita kopas. Nah, saldonya kita kopas. Untuk lebih memudahkan, setelah menuliskan saldo ini dengan rumus yang benar, rekan-rekan bisa langsung mengkopinya ke bawah sehingga nanti tidak perlu kopas berulang kali. Di kotak yang paling terakhir, kita dicari di pojok kanan bawah ada tanda plus, sampai muncul tanda plus seperti ini. Ditahan atau diklik tahan, geser ke bawah. Oke. Dia akan langsung muncul angkanya sendiri. Kenapa tetap muncul angkanya? Karena di bagian debit dan kredit tidak ada perubahan, sehingga di sini angkanya masih sama. Kita coba lakukan ya, kita buktikan bahwa ini rumusnya sudah benar. Misal, di bulan Februari 2020, ada kasbon kembali di tanggal 5. Pemberian uang muka pengiriman barang misalnya. Pengiriman barang. Atas nama dari Bapak Joko misalnya yang bertanggung jawab. Kita tulis di sini B02 karena berupa kasbon.
kita berikan uangnya misalnya 100.000. Nah, di sini saldonya langsung berubah ya rekan-rekan semua. Ini juga untuk sama, bisa juga ini diklik seperti tadi formatnya, lalu ini blok sampai ke bawah, dia akan berubah sendiri nanti. Oke, 100.000, sehingga saldonya sekarang 675.000. Besoknya, tanggal 6, Bapak Joko melaporkan bahwa biaya pengiriman barang sebenarnya adalah hanya 60.000, artinya uang muka yang kemarin kelebihan. Kita bisa menuliskan di sini Bapak Joko harus mengembalikan dana kelebihan tersebut. Nah, bisa kita tuliskan di sini pengembalian dana uang muka pengiriman barang atas nama dari Bapak Joko. Kodenya kita samakan B02. Pengembalian karena nilai nominalnya harusnya cuma 60.000, maka dikembalikan 40.000. Tulis di posisi debit. Format bisa kita copy di sini pakai tanda sapu tadi. Sekarang saldo kas kecil kita adalah 715.000. Nah, rekan-rekan bisa melanjutkan di transaksi-transaksi berikutnya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi demikianlah pencatatan kas kecil dengan metode sederhana dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel yang dapat diaplikasikan di organisasi atau perusahaan rekan-rekan sekalian. Ada transaksi pengisian dana, ada transaksi pengeluaran yang sudah diperoleh bukti transaksinya yang valid, kemudian ada juga yang berupa kasbon terlebih dahulu, baik yang kelebihan dana maupun yang kurang dana kasbonnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.